Mereka yang berdiri di ujung jari tidak berdiri dengan kokoh. Mereka yang terburu-buru tidak akan mencapai jauh. Mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Kata Lao Tzu. Kutipan bijak Lao Tzu ini menggema di tengah sibuknya kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif. Kita hidup di era di mana kecepatan dan efisiensi dijunjung tinggi, di mana kesuksesan diukur dengan pencapaian materi dan pengakuan sosial. Seakan-akan hidup adalah perlombaan tanpa garis finish yang menuntut kita untuk terus berlari, mengejar, dan mencapai tanpa henti. Dalam pengejaran tanpa henti ini, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan merenung. Kita lupa untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang sebenarnya kita inginkan? Apakah semua usaha keras ini benar-benar membawa kita pada kebahagiaan sejati? Ataukah kita hanya terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak pernah terpuaskan? Lao Tzu, sang filsuf bijak dari Tiongkok kuno, menawarkan perspektif yang berbeda. Melalui Taoisme, ia mengajak kita untuk menemukan ketenangan di tengah kegaduhan, menemukan kekuatan dalam kelembutan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa hidup bukanlah pertempuran yang harus dimenangkan, melainkan sebuah perjalanan yang harus dinikmati. Salah satu jebakan terbesar dalam kehidupan modern adalah kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita terjebak dalam standar sosial yang sempit, mengukur kesuksesan berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh masyarakat, bukan berdasarkan nilai-nilai dan aspirasi pribadi kita. Dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi dan meraih pengakuan, kita seringkali kehilangan esensi diri kita. Kita berusaha menjadi seperti orang lain, meniru gaya hidup mereka, mengejar impian mereka, hingga lupa siapa diri kita sebenarnya. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Taoisme mengajak kita untuk melepaskan diri dari jebakan perbandingan ini. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam, menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, dan menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita berhenti berusaha menjadi orang lain, kita akan menemukan kekuatan dan keindahan dalam keunikan kita sendiri. Kita akan menyadari bahwa setiap individu memiliki peran dan tujuan unik dalam kehidupan ini. Dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri dan pengungkapan potensi diri yang autentik. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin mengendalikan hidup kita, masa depan kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kita membuat rencana, menetapkan tujuan, dan berusaha keras untuk mencapai semuanya sesuai dengan keinginan kita. Namun, seringkali kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan usaha keras untuk mengendalikannya hanya akan menimbulkan frustasi, kekecewaan, dan penderitaan. Taoisme mengajarkan kita untuk melepaskan kendali, untuk mengikuti arus kehidupan, dan untuk mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Seperti air yang mengalir, ia menyesuaikan diri dengan bentuk apapun yang dihadapinya, menemukan jalannya sendiri tanpa perlawanan. Ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi ia mampu mengikis batu karang yang keras dan membentuk lembah yang indah. Konsep Wu Wei yang sering diterjemahkan sebagai tidak berusaha atau bertindak tanpa usaha merupakan inti dari ajaran Taoisme. Wu Wei bukanlah ajakan untuk menjadi pasif atau malas. Ia adalah tentang bertindak dengan kesadaran penuh, selaras dengan ritme alam semesta, dan membiarkan segala sesuatu terjadi pada waktunya. Bayangkan, seorang pemanah yang melepaskan anak panah. Ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi membiarkan anak panah terbang dengan sendirinya, mengikuti jalur alaminya. Ia telah melatih dirinya untuk menyatu dengan busur dan anak panah, melepaskan semua ketegangan dan keraguan, sehingga tindakannya menjadi spontan dan terarah.
demikian pula dalam hidup. Wu Wei mengajak kita untuk melepaskan ketegangan, melepaskan keinginan untuk mengendalikan, dan membiarkan diri kita mengalir bersama kehidupan. Wu Wei adalah seni menemukan keseimbangan antara tindakan dan penerimaan, antara usaha dan penyerahan diri. Ia adalah tentang menemukan harmoni dalam diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Di dunia yang dipenuhi dengan distraksi dan godaan material, kita seringkali terjebak dalam pengejaran tanpa henti akan kekayaan, status, dan kesenangan. Kita menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengalaman. Namun, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pula yang kita inginkan. Kita terjebak dalam lingkaran negatif konsumerisme yang tidak pernah membawa kepuasan sejati. Taoisme mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil, dan untuk mensyukuri setiap momen dalam hidup. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan materi, tetapi pada kedamaian batin, rasa syukur, dan hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian ini seringkali menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan keinginan untuk mengendalikan. Namun, Taoisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, dunia ini adalah wadah suci. Ia tidak bisa dikendalikan. Mereka yang berusaha mengendalikan hanya akan merusaknya. Upaya untuk mengendalikan kehidupan hanya akan menimbulkan kekecewaan dan penderitaan. Menerima ketidakpastian, di sisi lain, akan membawa kita pada kedamaian dan kebebasan. Ketika kita menerima ketidakpastian, kita melepaskan beban untuk memprediksi dan mengendalikan masa depan. Kita belajar untuk hidup di saat ini, menghargai setiap momen, dan menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Taoisme adalah ajakan untuk hidup selaras dengan alam semesta, untuk menemukan keseimbangan dalam diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Ia adalah tentang melepaskan ambisi yang berlebihan, melepaskan kendali, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ketika kita hidup dalam harmoni, kita akan menemukan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan kekuatan sejati. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan sebuah keadaan yang hadir ketika kita selaras dengan diri kita sendiri dan dengan alam semesta. Sekarang, berhentilah sejenak. Rasakan hembusan angin yang menyentuh kulitmu. Dengarkan detak jantungmu sendiri. Disinilah, dalam keheningan ini, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Kamu, ya, kamu, bukan orang lain. Bukan mereka yang hidup dalam standar dunia, yang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Kamu adalah individu unik dengan kekuatan dan kelemahanmu sendiri. Kamu memiliki cahaya yang hanya kamu miliki. Jangan biarkan cahaya itu meredup karena kamu berusaha menjadi orang lain. Lepaskan semua beban yang selama ini kamu pikul. Lepaskan ambisi yang berlebihan, keinginan untuk mengendalikan, dan rasa takut akan ketidakpastian. Biarkan dirimu mengalir bersama kehidupan. Seperti daun yang jatuh mengikuti irama angin. Percayalah, semesta memiliki rencana yang indah untukmu. Wu Wei bukanlah tentang berdiam diri dan menunggu keajaiban terjadi. Ia adalah tentang bertindak dengan kesadaran, dengan intuisi, dengan hati yang terbuka. Ia adalah tentang menemukan ritme alamimu dan menari mengikuti alunannya. Jika kamu merasa takut, jika kamu merasa ragu, ingatlah, kamu tidak sendirian. Semesta selalu mendukungmu. Dengan bisikan angin, ia akan membimbingmu. Rasakan hangatnya matahari. Ia akan memberikan kekuatan. Inilah saatnya untuk melepaskan diri dari belenggu duniawi. Inilah saatnya untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Inilah saatnya untuk menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya dan seutuhnya.
dengan kesadaran, kesederhanaan, dan penerimaan. Biarkanlah kehidupan mengalir melalui dirimu, dan biarkanlah kebahagiaan datang dengan sendirinya. Sekarang, hirup napas dalam-dalam. Rasakan kedamaian yang menyelimuti dirimu, dan mulailah perjalananmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Intinya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam pengejaran tanpa henti. Temukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam dirimu. Sekarang, yuk bagikan pengalamanmu dalam kehidupan sehari-hari di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Kata Lao Tzu. Kutipan bijak dari Lao Tzu ini seakan menjadi pintu masuk yang sempurna untuk memahami fenomena menarik yang sering kita temui dalam hidup ini, yaitu ketika usaha yang berlebihan justru menghalangi kita dari mencapai apa yang kita inginkan. Pernahkah kamu mencoba mendekati seekor kucing? Tetapi semakin kamu mendekat, ia justru menjauh. Mungkin kamu merasa bingung, bahkan bertanya-tanya, mengapa makhluk kecil yang terlihat lembut ini enggan didekati? Meski niatmu baik. Saat kamu mencobanya lagi, kucing itu malah berlari lebih jauh, memandangmu dari kejauhan seakan mengamati dengan hati-hati. Tapi anehnya, beberapa saat kemudian, ketika kamu sudah berhenti mencoba, saat kamu sibuk dengan hal lain, tiba-tiba kucing itu datang mendekat tanpa peringatan, melompat ke pangkuanmu, seolah-olah ia yang memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mendekat. Apakah kamu pernah mengalami hal semacam ini? Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terbatas pada kucing saja, tetapi berlaku dalam hidup. Ketika kita terlalu berusaha mengejar sesuatu, entah itu seseorang, tujuan, atau bahkan perasaan tertentu, hal tersebut justru tampak semakin jauh dari jangkauan. Namun, ketika kita berhenti memaksakan diri, melepaskan dan mengalihkan fokus, seringkali hal yang kita inginkan justru datang dengan sendirinya. Mirip seperti kucing yang akhirnya mendekat ketika kita sudah berhenti mengejarnya. Fenomena ini mengajarkan sesuatu yang mendalam tentang kehidupan, bahwa tidak semua hal bisa dicapai melalui usaha keras semata. Ada momen-momen di mana keinginan yang terlalu kuat malah menjadi penghalang. Ini mungkin terasa aneh, terutama jika kamu terbiasa berpikir bahwa kerja keras adalah kunci dari segala pencapaian. Namun, kenyataannya, kehendak tidak selalu mengikuti logika yang lurus seperti itu. Terkadang, ketika kita terlalu berusaha, kita justru menjauhkan diri dari hasil yang kita inginkan. Pikirkan sejenak tentang ini. Ketika kita terlalu berusaha untuk mendapat sesuatu, baik itu cinta, persahabatan, atau bahkan kesuksesan, ada sebuah ketegangan yang tercipta. Ketegangan ini bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga dalam situasi yang kita hadapi. Orang lain mungkin merasa terbebani oleh harapan kita yang begitu tinggi. Tujuan kita mungkin tampak semakin sulit dijangkau, dan kita sendiri akhirnya merasa lelah dan kehilangan motivasi. Sebaliknya, ketika kita mulai melepaskan, ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, ada semacam keajaiban yang terjadi. Hal-hal yang sebelumnya terasa sulit dicapai tiba-tiba terasa lebih mudah, bahkan datang dengan sendirinya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu berusaha, namun ada pelajaran penting di sini tentang keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Hukum usaha terbalik atau sering disebut
law of reverse effort, mengajarkan kita bahwa terkadang cara terbaik untuk mencapai sesuatu adalah dengan tidak terlalu memaksakan diri. Seperti air yang mengalir, ada saatnya kita harus mengikuti arus, bukan melawannya. Saat kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya dan membiarkan keadaan berjalan dengan sendirinya, kita mungkin akan menemukan bahwa apa yang kita inginkan sudah menunggu di sana, siap untuk datang kepada kita. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan sesuatu yang mungkin pernah kamu alami, yaitu usaha yang berlebihan. Pikirkan tentang sebuah situasi di mana kamu begitu fokus pada tujuan tertentu. Begitu ingin mencapai sesuatu, hingga semua energi dan perhatianmu tertuju ke sana. Mungkin kamu ingin mencapai kesuksesan di tempat kerja, memenangkan hati seseorang, atau bahkan mencapai rasa bahagia yang penuh. Tapi, apa yang sering terjadi ketika kamu terlalu berusaha? Alih-alih mendekat pada tujuan itu, justru malah semakin jauh. Mark Manson, seorang penulis terkenal dengan pendekatannya yang jujur dan tanpa basa-basi, pernah mengatakan bahwa menginginkan pengalaman positif sebenarnya adalah pengalaman negatif. Sementara menerima pengalaman negatif justru menjadi pengalaman positif. Bayangkan, semakin kita menginginkan kebahagiaan, semakin kita menyadari bahwa kita tidak memilikinya. Dan itu justru membuat kita merasa kekurangan. Sebaliknya, ketika kita bisa menerima bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak selalu sempurna, kita justru menemukan kedamaian di dalamnya. Hal ini serupa dengan paradok dalam hidup. Ketika kita terlalu keras mengejar sesuatu, seperti kebahagiaan atau kesuksesan, kita malah membuatnya tampak sulit dijangkau. Seolah-olah kita terus-menerus menempatkan diri dalam keadaan kekurangan karena fokus kita terlalu terikat pada hasil yang belum kita dapatkan. Rasa frustasi mulai muncul, kegelisahan merayap, dan semakin kita memaksakan diri, semakin jauh tujuan itu terasa. Pernahkah kamu merasakannya? Mungkin kamu pernah bekerja begitu keras untuk suatu proyek, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Atau kamu terlalu berusaha dalam suatu hubungan dan justru hubungan itu terasa semakin renggang. Ini adalah pelajaran yang sulit diterima, terutama dalam budaya yang sering mengagungkan kerja keras tanpa henti sebagai jalan menuju kesuksesan. Kita diajarkan bahwa semakin banyak usaha yang kita curahkan, semakin besar peluang kita untuk berhasil. Tetapi kenyataannya lebih kompleks dari itu. Seperti yang dikatakan oleh Aldous Huxley, filsuf terkenal asal Inggris, kita hanya bisa mencapai kemahiran atau keahlian ketika kita belajar untuk menggabungkan usaha dengan relaksasi. Dia menyebutnya sebagai seni paradok antara melakukan dan tidak melakukan. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan menggali lebih dalam tentang paradok yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa hal tampaknya lebih mudah dicapai ketika kita tidak terlalu memikirkannya? Salah satu contoh yang paling sering kita dengar adalah tidur. Bayangkan seseorang yang mengalami insomnia, berbaring di tempat tidur, mencoba dengan segala daya untuk memaksa dirinya tidur. Semakin keras dia berusaha, semakin sulit baginya untuk terlelap. Seolah-olah usaha yang dilakukannya menciptakan tekanan yang justru menghalangi tujuan utamanya, yaitu tidur yang nyenyak. Ini adalah salah satu contoh nyata dari bagaimana hukum usaha terbalik bekerja. Semakin kita mencoba untuk memaksa sesuatu terjadi, semakin kita menciptakan hambatan bagi diri kita sendiri. Dan hal ini tidak hanya berlaku pada tidur. Contoh lain yang sering muncul adalah ketika seseorang berusaha keras untuk tampil menarik atau mendapatkan perhatian orang lain. Semakin kita berusaha terlalu keras untuk menarik perhatian, semakin jauh orang-orang cenderung menjauh. Mengapa? Karena usaha yang berlebihan seringkali terlihat jelas dan menciptakan ketidaknyamanan. Namun, ketika kita tenang dan tidak terlalu berfokus pada bagaimana kita terlihat di mata orang lain, justru saat itulah daya tarik kita tampak lebih alami dan tulus.
Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan romantis. Banyak orang berpikir bahwa dengan terus mengejar seseorang, menunjukkan rasa cinta dan ketertarikan yang tak terbendung, mereka akan mendapatkan perhatian yang diinginkan. Tetapi kenyataannya, seringkali justru sebaliknya. Sikap terlalu menempel seringkali justru membuat seseorang merasa tidak nyaman, bahkan ingin menjauh. Di sisi lain, sikap yang tenang, tidak memaksakan, dan memberikan ruang seringkali lebih efektif dalam menciptakan daya tarik. Seperti pepatah yang mengatakan, jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika dia kembali, dia milikmu. Dalam hal ini, membiarkan pergi adalah bentuk nyata dari penerapan hukum usaha terbalik ini. Fenomena ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan pribadi. Di bidang lain seperti pekerjaan atau olahraga, hukum ini juga berlaku. Bayangkan seorang atlet yang terlalu fokus pada hasil akhir, terlalu khawatir tentang menang atau kalah. Ketika fokusnya terlalu besar pada hasil, ia merasa terbebani dan justru kehilangan performa terbaiknya. Namun, ketika dia belajar untuk melepaskan ketegangan dan fokus pada proses, pada saat itulah dia masuk ke dalam flow state, di mana segalanya terasa berjalan dengan mudah dan lancar. Inilah yang sering disebut sebagai masuk zona oleh para atlet dan seniman. Ketika kita terlalu fokus untuk menghindari hasil negatif, kita sebenarnya justru memperbesar kemungkinan hasil itu terjadi. Sebagai contoh, seorang penderita gagap yang begitu terobsesi untuk tidak tergagap ketika berbicara justru menjadi semakin gugup dan akhirnya tergagap lebih parah. Atau seseorang yang terlalu khawatir tidak bisa tidur, akhirnya malah terjaga sepanjang malam. Hukum usaha terbalik ini mengajarkan kita untuk melepaskan tekanan yang kita berikan pada diri kita sendiri dan membiarkan keadaan mengalir lebih alami. Sekarang kita telah sampai pada inti dari hukum usaha terbalik ini. Bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara usaha dan relaksasi? Ini mungkin tampak sederhana, tetapi dalam prakteknya ini bisa menjadi salah satu pelajaran paling sulit yang kita pelajari dalam hidup. Bagaimana mungkin kita bisa meraih sesuatu yang besar tanpa berusaha terlalu keras? Namun di saat yang sama tidak sepenuhnya berhenti bertindak. Disinilah letak seni hidup yang sebenarnya. Sebuah tarian antara usaha dan penerimaan, antara aksi dan pasrah. Kamu pernah mendengar istilah flow state? Istilah ini sering digunakan dalam dunia olahraga, seni, dan bahkan pekerjaan kreatif. Flow adalah kondisi di mana kita benar-benar tenggelam dalam aktivitas kita, di mana segalanya terasa mengalir begitu saja tanpa banyak berpikir, seolah-olah dunia di sekitar kita menghilang. Dalam keadaan ini, kita tidak lagi terlalu berusaha, kita tidak memaksakan pikiran kita untuk bekerja lebih keras, tetapi justru membiarkan diri kita terhubung dengan aliran alami dari apa yang kita lakukan. Pikiran kita menjadi jernih, tindakan kita terasa otomatis, dan hasilnya seringkali jauh lebih baik daripada ketika kita mencoba mengontrol setiap langkah dengan teliti. Namun masalahnya muncul ketika kita mencoba masuk ke dalam flow. Sederhana saja, semakin kita berusaha keras untuk berada dalam keadaan flow, semakin jauh kita dari pengalaman tersebut. Ini mirip dengan mencoba tidur. Semakin kita memaksa diri untuk tidur, semakin kita tetap terjaga. Hukum usaha terbalik berlaku di sini. Ketika kita membiarkan diri kita tenang, kita berhenti mencoba terlalu keras, itulah saat flow muncul dengan sendirinya. Aldous Huxley, seorang filsuf besar yang juga menciptakan istilah ini, menyarankan bahwa kita harus belajar untuk melepaskan diri dari kendali yang berlebihan. Dia mengingatkan kita bahwa terlalu banyak usaha yang didasarkan pada kesadaran diri dan kehendak seringkali menghalangi kemampuan alami kita untuk bertindak secara optimal. Melepaskan adalah kunci untuk membuka kekuatan yang lebih besar dalam diri kita. Dalam bahasa sederhana,
Ini berarti kita harus belajar untuk percaya pada proses dan berhenti memaksakan diri. Contoh terbaik dari prinsip ini dapat kita lihat dalam seni bela diri. Para ahli bela diri yang berpengalaman tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka. Mereka juga mengandalkan ketenangan batin dan kemampuan untuk mengalir dengan situasi. Mereka tahu bahwa jika mereka terlalu tegang, terlalu mengontrol setiap gerakan, tubuh mereka tidak akan merespon dengan cepat dan fleksibel. Mereka tidak hanya bertindak, mereka juga merespon. Mereka berada dalam harmoni dengan gerakan lawan dan lingkungan mereka. Disinilah seni sejati dari kombinasi usaha dan relaksasi tercipta. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa kita terapkan dalam banyak aspek. Ketika kita bekerja untuk mencapai tujuan besar, seperti kesuksesan dalam karir atau hubungan yang bermakna, tentu ada saatnya kita harus berusaha keras. Kita harus bangun lebih awal, mengerahkan pikiran dan tenaga, dan benar-benar fokus pada apa yang ingin kita capai. Namun, ada juga saat di mana kita harus mundur sejenak, membiarkan hal-hal berjalan sesuai alurnya dan tidak terlalu terobsesi pada hasil akhir. Ini adalah seni hidup yang sulit untuk dikuasai. Karena naluri kita seringkali mendorong kita untuk terus berusaha lebih keras saat sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tetapi, dengan melepaskan sedikit kendali dan mempercayai proses, kita seringkali akan menemukan bahwa hal-hal mulai bergerak dengan cara yang lebih alami dan lancar. Kehidupan pada dasarnya adalah sebuah keseimbangan. Di satu sisi, kita diajarkan untuk berusaha, bekerja keras, dan mencapai tujuan kita. Di sisi lain, kita juga harus belajar untuk melepaskan, untuk tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu mengontrol segalanya. Ada pepatah Tao yang indah yang menggambarkan ini dengan sempurna. Bisakah kamu tetap tenang sampai tindakan yang tetap terjadi dengan sendirinya? Ini adalah pengingat bahwa dalam kebijaksanaan Tao, terkadang tindakan terbalik adalah tidak bertindak sama sekali. Dalam kesimpulan ini, kita belajar bahwa tidak ada satu jalan yang benar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kadang-kadang, kita harus berlari kencang untuk mencapai garis akhir. Tetapi, di waktu lain, kita harus berhenti dan membiarkan kehidupan berjalan sesuai alurnya. Menggabungkan usaha dengan relaksasi bukanlah tentang memilih salah satu. Ini tentang menemukan harmoni di antara keduanya. Seperti yang diajarkan Hegel dan para filsuf lainnya. Seni ini bukan hanya tentang melakukan, tapi juga tentang tidak melakukan. Tentang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kapan harus bekerja keras dan kapan harus membiarkan keadaan berjalan dengan sendirinya. Belajar mempercayai proses kehidupan bukan dengan membiarkan diri kita pasif, tetapi dengan memahami bahwa terkadang dengan melepaskan sedikit kontrol, kita membuka pintu bagi peluang yang lebih besar untuk datang kepada kita. Terima kasih sudah menonton, like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka yang berdiri di ujung jari tidak berdiri dengan kokoh. Mereka yang terburu-buru tidak akan mencapai jauh. Mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Kata Lao Tzu. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Dunia yang menuntut kita untuk selalu bergerak, selalu berusaha, selalu menjadi yang terbaik. Seakan-akan hidup adalah perlombaan tanpa garis finish, di mana kita harus terus berlari agar tidak tertinggal. Kita didorong untuk mengejar kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan, seolah-olah hal-hal itulah satu-satunya ukuran kebahagiaan. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini yang sebenarnya kita inginkan? Apakah semua usaha keras ini benar-benar membawa kita pada kebahagiaan sejati? Lao Tzu, sang filsuf bijak dari Tiongkok kuno, menawarkan perspektif berbeda. Melalui Taoisme,
Ia mengajak kita untuk menemukan ketenangan di tengah kegaduhan, menemukan kekuatan dalam kelembutan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa hidup bukanlah pertempuran yang harus dimenangkan, melainkan sebuah perjalanan yang harus dinikmati. Seringkali, dalam upaya untuk menjadi lebih baik, kita terjebak dalam perbandingan tanpa henti. Kita membandingkan diri dengan orang lain, mengukur kesuksesan kita berdasarkan standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Kita berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi hingga lupa siapa diri kita sebenarnya. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Dalam pengejaran tanpa henti akan pengakuan dan validasi eksternal, kita justru kehilangan esensi diri kita. Kita menjadi bayangan orang lain, bukan diri kita sendiri. Taoisme mengajak kita untuk melepaskan diri dari jebakan perbandingan dan ambisi yang berlebihan. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam, menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, dan menerima diri kita apa adanya. Ketika kita berhenti berusaha menjadi orang lain, kita akan menemukan kekuatan dan keindahan dalam keunikan kita sendiri. Manusia memiliki kecenderungan untuk ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin mengendalikan hidup kita, masa depan kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kita membuat rencana, menetapkan tujuan, dan berusaha keras untuk mencapai semuanya. Namun, seringkali kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan usaha keras untuk mengendalikannya hanya akan menimbulkan frustasi dan kekecewaan. Taoisme mengajarkan kita untuk melepaskan kendali, untuk mengikuti arus kehidupan, dan untuk mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Seperti air yang mengalir, ia menyesuaikan diri dengan bentuk apapun yang dihadapinya, menemukan jalannya sendiri tanpa perlawanan. Konsep Wu Wei yang sering diterjemahkan sebagai tidak berusaha atau bertindak tanpa usaha, merupakan inti dari ajaran Taoisme. Wu Wei bukanlah ajakan untuk menjadi pasif atau malas. Ia adalah tentang bertindak dengan kesadaran penuh, selaras dengan ritme alam semesta, dan membiarkan segala sesuatu terjadi pada waktunya. Bayangkan seorang pemanah yang melepaskan anak panah. Ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi membiarkan anak panah terbang dengan sendirinya mengikuti jalur alaminya. Demikian pula dalam hidup, Wu Wei mengajak kita untuk melepaskan ketenangan, melepaskan keinginan untuk mengendalikan, dan membiarkan diri kita mengalir bersama kehidupan. Wu Wei adalah seni menemukan keseimbangan antara tindakan dan penerimaan, antara usaha dan penyerahan diri. Ia adalah tentang menemukan harmoni dalam diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Di dunia yang dipenuhi dengan distraksi dan godaan material, kita seringkali terjebak dalam pengejaran tanpa henti. Kita menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengalaman. Namun, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pula yang kita inginkan. Kita terjebak dalam lingkaran negatif konsumerisme yang tidak pernah membawa kepuasan sejati. Taoisme mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan, tetapi pada kedamaian batin dan rasa syukur. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian ini seringkali menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan keinginan untuk mengendalikan. Namun, Taoisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, dunia ini adalah wadah suci. Ia tidak bisa dikendalikan. Mereka yang berusaha mengendalikan hanya akan merusaknya. Upaya untuk mengendalikan kehidupan hanya akan menimbulkan kekecewaan dan penderitaan. Menerima ketidakpastian di sisi lain
akan membawa kita pada kedamaian dan kebebasan. Taoisme adalah ajakan untuk hidup selaras dengan alam semesta, untuk menemukan keseimbangan dalam diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Ia adalah tentang melepaskan ambisi yang berlebihan, melepaskan kendali, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ketika kita hidup dalam harmoni, kita akan menemukan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan kekuatan sejati. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan sebuah keadaan yang hadir ketika kita selaras dengan diri kita sendiri dan dengan alam semesta. Sekarang, berhentilah sejenak. Rasakan hembusan angin yang menyentuh kulitmu. Dengarkan detak jantungmu sendiri. Disinilah, dalam keheningan ini, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Kamu, ya, kamu, bukan orang lain. Bukan mereka yang hidup dalam standar dunia, yang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Kamu adalah individu unik dengan kekuatan dan kelemahanmu sendiri. Kamu memiliki cahaya yang hanya kamu miliki. Jangan biarkan cahaya itu meredup karena kamu berusaha menjadi seperti orang lain. Lepaskan semua beban yang selama ini kamu pikul. Lepaskan ambisi yang berlebihan, keinginan untuk mengendalikan, dan rasa takut akan ketidakpastian. Biarkan dirimu mengalir bersama kehidupan, seperti daun yang jatuh mengikuti irama angin. Percayalah, semesta memiliki rencana yang indah untukmu. Wu Wei bukanlah tentang berdiam diri dan menunggu keajaiban terjadi. Ia adalah tentang bertindak dengan kesadaran, dengan intuisi, dengan hati yang terbuka. Ia adalah tentang menemukan ritme alamimu dan menari mengikuti alunannya. Jika kamu merasa takut, jika kamu merasa ragu, ingat, kamu tidak sendirian. Semesta selalu mendukungmu. Dengan bisikan angin, ia akan membimbingmu. Rasakan hangatnya matahari, ia akan memberimu kekuatan. Inilah saatnya untuk melepaskan diri dari belenggu duniawi. Inilah saatnya untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Inilah saatnya untuk menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya dan seutuhnya. Sekarang, hirup napas dalam-dalam. Rasakan kedamaian yang menyelimuti dirimu. Dan mulailah perjalananmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Intinya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam pengejaran tanpa henti. Temukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam dirimu. Sekarang, yuk bagikan pengalamanmu dalam kehidupan sehari-hari di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Air mengalir ke tempat yang rendah, tidak pernah melawan, tetapi selalu menemukan jalannya, kata Lao Tzu. Kata-kata sederhana ini menyimpan renungan mendalam tentang bagaimana kita seharusnya menjalani hidup. Seperti air yang tak pernah memaksakan kehendak, kita pun seringkali dihadapkan pada perubahan yang tak terduga. Rencana yang matang, harapan yang tinggi, terkadang berbenturan dengan realita kehidupan yang tak selalu sesuai keinginan. Kita merasa kecewa, frustasi, bahkan takut. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa ini terjadi? Apa yang salah? Bergema dalam benak kita. Namun, Lao Tzu mengajarkan kita untuk melepaskan. Ketika kita melepaskan apa yang kita miliki, kita menerima apa yang kita butuhkan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi membuka diri terhadap kemungkinan baru. Seperti air yang menyesuaikan diri dengan wadahnya, kita pun perlu fleksibel dalam menghadapi perubahan.
Terkadang, keinginan kita yang terlalu kuat justru menghalangi datangnya hal-hal baik. Dengan melepaskan genggaman erat pada ekspektasi, kita memberi ruang bagi kehidupan untuk mengarahkan kita ke jalan yang seharusnya. Air adalah yang paling lembut, tetapi mampu mengalahkan yang paling keras, ujar Lao Tzu. Kelembutan air mengajarkan kita untuk tidak melawan arus perubahan, melainkan mengalir bersamanya. Menerima perubahan dengan lapang dada, mencari hikmah di balik setiap kejadian, dan terus bergerak maju. Ketahuilah kapan harus berhenti, maka kita akan terhindar dari bahaya. Dalam menghadapi perubahan, kita perlu mengenali batasan diri dan berhenti memaksakan kehendak. Ketenangan dan kedamaian akan hadir ketika kita berhenti melawan arus dan belajar untuk mengikuti alur kehidupan. Setiap hari kita menghadapi perubahan, baik yang kecil seperti cuaca yang berubah maupun yang besar seperti pindah tempat tinggal atau memulai pekerjaan baru. Perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Bayangkan hidup kita seperti sungai yang terus mengalir, kadang deras, kadang tenang, tetapi selalu bergerak mengikuti alurnya. Seperti halnya sungai, kita tidak bisa menghentikan aliran waktu atau menghindari perubahan, karena perubahan adalah bagian dari kodrat kehidupan. Namun, mengapa perubahan seringkali membuat kita cemas atau stres? Hal ini terjadi karena manusia cenderung menolak hal-hal yang di luar kendali mereka. Kita memiliki rencana, harapan, dan ekspektasi tertentu, sehingga ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita merasa kecewa atau bahkan marah. Filsuf Lao Tzu mengajarkan bahwa daripada menolak perubahan, kita sebaiknya belajar untuk menerimanya. Beliau berkata, jangan menolak perubahan, karena penolakan hanya akan membawa kesedihan. Dengan kata lain, perubahan meskipun tidak selalu nyaman, seringkali membawa peluang baru yang tak terduga. Bayangkan Anda sedang liburan, tetapi cuaca buruk tiba-tiba datang. Jika Anda terus mengeluh dan kesal, pengalaman liburan itu menjadi tidak menyenangkan. Namun, jika Anda menerima kenyataan tersebut dan mencari cara lain untuk menikmati waktu yang ada, Anda tetap bisa merasakan kebahagiaan. Begitu pula dalam hidup. Dengan menerima perubahan, kita membuka diri untuk menerima kebahagiaan dalam berbagai bentuk. Lao Tzu mengajak kita untuk menerima kenyataan seperti apa adanya, mengalir bersama kehidupan secara alami. Hal ini bukan berarti menyerah atau pasrah, melainkan melatih diri untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Ketika Anda puas menjadi diri Anda sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda. Demikian kata Lao Tzu. Penerimaan ini membantu kita menjalani hidup dengan lebih damai dan percaya diri. Dalam pekerjaan atau hubungan pribadi, misalnya seringkali kita menemui hambatan yang membuat rencana tidak berjalan sesuai harapan. Daripada larut dalam kekecewaan, kita bisa belajar mencari sisi positif, mengambil pelajaran, dan mencari solusi yang kreatif. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga menemukan kekuatan dalam diri untuk bangkit dari tantangan. Dalam ajarannya, Lao Tzu menggunakan air sebagai simbol fleksibilitas dan ketenangan. Dalam Tao Te Ching, ia menyatakan bahwa manusia yang bijak seperti air. Air yang paling lembut mampu mengatasi batu yang paling keras, katanya. Air tidak melawan arus, melainkan mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Ketika menghadapi rintangan, air tidak berhenti tetapi mencari jalan baru, mengalir dengan tenang dan pasti. Kita bisa meneladani sifat air ini, menjadi fleksibel, menerima perubahan, dan tetap tenang menghadapi tantangan. Dengan melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, kita memberi diri kesempatan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas dan menemukan kebijaksanaan dalam setiap momen. Lao Tzu juga berkata,
Ketika saya melepaskan apa yang saya inginkan, saya menerima apa yang saya butuhkan. Ungkapan ini mengajarkan pentingnya melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Terkadang keinginan kita tidak sejalan dengan kenyataan atau kebutuhan sejati. Dengan melepaskan, kita membuka diri untuk menerima hal-hal yang benar-benar bermakna dan menemukan kedamaian dalam hidup. Sekarang, mari kita belajar untuk hidup seperti air. Mengalir mengikuti alur kehidupan, menerima perubahan dengan hati yang lapang, dan tetap mencari jalan meskipun menghadapi rintangan. Ketika kita mampu menjalani hidup dengan cara ini, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kebijaksanaan dalam setiap langkah perjalanan kita. Seperti kata Lao Tzu, dalam kelembutan ada kekuatan yang luar biasa. Lalu, bagaimana kita dapat menerima perubahan tanpa penolakan? Alasan utama kita sering menolak perubahan adalah karena ketakutan terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui atau tidak dapat kita kendalikan. Zona nyaman memberikan rasa aman, sehingga ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita sering merasa terancam. Bayangkan, kamu sudah terbiasa dengan rutinitas harian yang membuat kamu nyaman, tetapi tiba-tiba muncul situasi yang memaksa kamu untuk mengubah semuanya. Perubahan ini seringkali menimbulkan rasa cemas dan ketidakpastian. Misalnya, atasan memberikan kamu proyek besar yang harus segera diselesaikan. Atau kamu diharuskan untuk pindah tempat tinggal karena suatu alasan. Reaksi pertama yang sering muncul adalah stres dan penolakan terhadap perubahan tersebut. Hal ini terjadi karena kita cenderung merasa lebih nyaman dengan situasi yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Lao Tzu pernah berkata, jangan menolaknya karena akan menimbulkan kesedihan. Bayangkan, jika setiap kali ada perubahan, kita selalu menolaknya dan merasa kesal. Apa yang akan terjadi? Kita akan terus terjebak dalam rasa frustasi dan kesedihan karena energi kita terbuang sia-sia hanya untuk melawan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita ubah. Pada akhirnya, kita sendiri yang akan rugi. Lalu, bagaimana menghindari penolakan terhadap perubahan? Sadari bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Hidup ini tidak pernah benar-benar statis. Segala sesuatu terus berubah, baik kita suka atau tidak suka. Dengan menerima fakta ini, kita sudah melangkah setengah jalan menuju kedamaian batin. Lalu, ubah cara pandang terhadap perubahan. Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman, anggap perubahan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan menemukan hal baru. Misalnya, jika atasan Anda memberikan proyek besar, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan atau mengasah keterampilan baru. Lao Tzu juga mengajarkan, biarlah sesuai dengan kenyataan. Artinya, daripada melawan apa yang terjadi, belajarlah untuk menerima dan menyesuaikan diri. Ini bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi bersikap terbuka dan fleksibel terhadap situasi yang ada. Sebagai contoh, jika rencana piknik kamu terganggu oleh cuaca buruk, daripada kecewa, rencanakan aktivitas indoor yang tetap menyenangkan. Ada sebuah pelajaran dari seorang petani tua yang sangat menginspirasi. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang petani tua yang bijaksana. Suatu hari, kuda satu-satunya miliknya melarikan diri. Tetangga-tetangganya yang penasaran segera datang untuk melihat dan berkata, betapa malangnya dirimu kehilangan satu-satunya kuda. Namun, petani itu dengan tenang menjawab, baik atau buruk, siapa yang tahu? Beberapa hari berlalu, dan kejadian mengejutkan pun terjadi. Kuda yang hilang itu kembali membawa serta beberapa kuda liar. Para tetangga yang mendengar kabar tersebut berkerumun di halaman rumah petani. Dengan nada kagum, mereka berkata, betapa beruntungnya kamu mendapatkan begitu banyak kuda tambahan. Tetapi petani itu hanya tersenyum kecil dan berkata, baik atau buruk, siapa yang tahu?
Hari berikutnya, saat anak laki-lakinya mencoba menjinakkan salah satu kuda liar, ia terjatuh dan kakinya patah. Peristiwa ini membuat para tetangga kembali datang dengan penuh simpati. "Betapa buruknya nasibmu, anakmu terluka parah," mereka berseru. Lagi-lagi, petani tua itu hanya menjawab dengan tenang, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Waktu pun berlalu. Beberapa minggu kemudian, tentara kerajaan datang ke desa untuk merekrut pemuda-pemuda sehat sebagai prajurit. Anak petani yang masih terluka tidak dimasukkan ke dalam daftar. Para tetangga kembali berkumpul di rumah petani dan berkata, "Betapa beruntungnya anakmu tidak diambil menjadi tentara." Namun, seperti biasa, petani itu hanya menjawab, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Cerita ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Apa yang tampak seperti musibah bisa jadi membawa keberuntungan, dan apa yang terlihat sebagai keberuntungan bisa saja membawa tantangan. Hidup penuh dengan perubahan yang seringkali tidak dapat kita prediksi. Maka, mengapa terburu-buru menilai sesuatu sebagai buruk atau baik? Kadang, kita hanya perlu menjalani hari dengan sabar dan percaya bahwa waktu akan menunjukkan makna sebenarnya dari setiap kejadian. Dengan sikap yang lebih terbuka dan menerima, kita dapat melihat bahwa setiap perubahan membawa peluang dan pelajaran baru. Belajarlah untuk menerima kenyataan dengan hati yang lapang, dan kamu akan menemukan kedamaian serta kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Lao Tzu mengajarkan, air mengalir ke tempat rendah tidak pernah melawan, tetapi selalu menemukan jalannya. Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti aliran kehidupan secara alami. Ini berarti kita perlu belajar untuk tidak bersikap terlalu keras kepala atau kaku dalam menghadapi hidup. Jika kita terus melawan arus, kita hanya akan merasa lelah dan frustasi. Sebaliknya, dengan mengikuti aliran, kita dapat menemukan cara yang lebih mudah dan harmonis untuk mencapai tujuan. Bayangkan, hidup seperti sungai. Sungai mengalir mengikuti kontur tanah, tidak melawan, tapi selalu mencari jalan. Kadang harus berbelok atau melewati batu, tapi pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Dalam konteks ini, Lao Tzu mengingatkan kita bahwa fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. Saat menghadapi rintangan, daripada melawan dengan amarah, coba cari jalan lain yang lebih sesuai dengan keadaan. Menerima kenyataan adalah salah satu pelajaran paling menantang dalam hidup, tetapi juga paling penting. Mungkin kita sering mendengar nasihat seperti, terima saja kenyataannya. Namun, menerapkannya seringkali tidak mudah. Kita cenderung terjebak dalam keinginan untuk mengubah apa yang sudah terjadi atau berharap semuanya berbeda. Seperti kata Lao Tzu, biarlah berjalan sesuai kenyataan. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, tetapi lebih kepada mengakui bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Ketika kita menerima hal itu, kita bisa lebih damai dan fokus pada apa yang masih bisa kita lakukan. Lao Tzu juga mengibaratkan hidup seperti segenggam pasir. Semakin keras kita menggenggam, semakin banyak yang jatuh. Namun, jika kita rileks, pasir itu tetap ada di tangan kita. Dengan kata lain, menerima kenyataan tanpa perlawanan yang berlebihan memungkinkan kita menjalani hidup dengan lebih damai dan seimbang. Salah satu cara terbaik untuk menerima kenyataan adalah melalui latihan mindfulness atau kesadaran penuh. Latihan ini mengajarkan kita untuk hadir di saat ini tanpa menghakimi atau melawan apa yang terjadi. Misalnya, ketika merasa cemas, cobalah duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada perasaan saat itu. Biarkan perasaan itu ada tanpa mencoba mengubahnya. Seperti kata Lao Tzu, jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di saat ini. Dengan mempraktekkan mindfulness, kita belajar menerima kenyataan dengan lebih lapang, hidup sepenuhnya di saat ini, dan melepaskan beban pikiran yang tidak perlu. Lao Tzu
juga mengingatkan kita untuk belajar dari alam. Alam tidak terburu-buru, tetapi semuanya tercapai. Pohon, misalnya, tumbuh mengikuti musim dan lingkungan, tidak terburu-buru, tetapi tetap kokoh. Kita bisa meneladani cara alam menerima kenyataan dengan sabar dan alami. Dalam kehidupan, pendekatan ini mengajarkan kita untuk bersabar dengan proses, menyadari bahwa setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Menerima kenyataan tidak berarti berhenti berusaha, tetapi lebih kepada bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Dengan sikap ini, kita dapat menemukan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan jalan terbaik untuk terus maju. Ingatlah, perubahan dan kenyataan adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawa pelajaran berharga. Seperti yang diajarkan Lao Tzu, cara untuk maju adalah dengan berjalan bersama aliran, bukan melawannya. Mari kita jalani kehidupan dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Sekarang, kita akan membahas salah satu ajaran penting dari Lao Tzu, yaitu mengalir bersama air. Meskipun terdengar sederhana, prinsip ini sangat dalam dan memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita menjalani kehidupan. Bayangkan, hidup kita seperti sungai yang terus mengalir. Sungai tidak pernah berhenti dan selalu menemukan jalannya sendiri. Ketika menghadapi rintangan seperti batu, ia tidak melawan atau frustasi. Sebaliknya, sungai dengan tenang mencari cara untuk mengalir di sekitarnya atau melewatinya. Lao Tzu berkata, air yang lembut dan fleksibel dapat mengalahkan batu yang keras dan kaku. Fleksibilitas adalah kekuatan sejati. Dengan belajar mengalir seperti air, kita dapat menghadapi rintangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan, menemukan solusi tanpa memaksakan diri, dan tetap maju tanpa kehilangan arah. Lao Tzu menggambarkan kebijaksanaan seperti air dalam kitab Tao Te Ching. Manusia yang bijaksana seperti air. Air mengalir ke tempat yang rendah, tempat yang dihindari oleh banyak orang, dan karena itu mendekati Tao. Ini mengajarkan kita untuk mengikuti alur kehidupan dengan rendah hati tanpa melawan arus yang tidak perlu. Seperti yang diungkapkan Lao Tzu, ketika kamu menyadari tidak ada yang kurang, seluruh dunia menjadi milikmu. Dengan sikap menerima dan mengikuti, kita dapat hidup lebih damai dan bijaksana. Sekarang, mari kita telaah bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Air mampu menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Ketika dituangkan ke dalam gelas, ia mengikuti bentuk gelas itu. Ketika dituangkan ke dalam botol, ia berubah sesuai bentuk botol. Lao Tzu berkata, dalam fleksibilitas ada kekuatan. Dari sini, kita belajar pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Saat rencana kita tidak berjalan seperti yang diharapkan, daripada kecewa atau marah, kita bisa mencoba menyesuaikan diri dengan situasi baru dan mencari alternatif untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, kita dapat menghadapi setiap situasi dengan ketenangan dan adaptasi yang bijak. Yang kedua, mengatasi rintangan dengan tenang. Ketika air bertemu batu di sungai, ia tidak melawan atau berhenti. Ia mengalir di sekitar batu dengan tenang, tanpa membuang energi. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, yang lembut dapat mengalahkan yang keras. Kita juga dapat meniru pendekatan ini saat menghadapi masalah. Daripada bersikeras melawan atau memaksakan kehendak, kita bisa mencari solusi lain yang lebih efisien dan bijaksana. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menghemat energi, tetapi juga meningkatkan peluang untuk menemukan solusi terbaik. Yang ketiga, mengikuti aliran alamiah. Air selalu mengikuti gravitasi, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ia tidak pernah mencoba melawan hukum alam. Lao Tzu mengingatkan, ketahui kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan segalanya berjalan sendiri. Begitu pula dalam hidup. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk melawan sesuatu yang tidak bisa diubah, kita bisa belajar menerima kenyataan dan mengikuti alur kehidupan.
Misalnya, saat menghadapi situasi yang tidak ideal, cobalah untuk mencari cara terbaik untuk beradaptasi dan melanjutkan perjalanan. Yang keempat, ketenangan di tengah kesulitan. Meskipun permukaan air terkadang berombak, bagian bawahnya tetap tenang. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga ketenangan batin dalam situasi sulit. Seperti kata Lao Tzu, ketika kamu tenang, kamu mengalir dengan kehidupan. Ketika kita dihadapkan pada stres atau tekanan, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tenangkan pikiran. Dengan menjaga ketenangan, kita dapat berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih bijak. Yang kelima, kerendahan hati. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah, tempat yang sering dihindari oleh banyak orang. Ini mencerminkan kerendahan hati yang menjadi ciri manusia bijaksana. Dalam kata-kata Lao Tzu, kerendahan hati adalah akar dari kebesaran. Kita bisa mempraktikkan ini dengan tidak terlalu terobsesi pada pengakuan atau pencapaian. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar bermakna dan memberikan dampak positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Intinya, mengalir seperti air berarti menjalani hidup dengan fleksibilitas, ketenangan, dan kerendahan hati. Ajaran ini membantu kita menghadapi tantangan dan perubahan dengan cara yang lebih bijaksana dan damai. Seperti kata Lao Tzu, jalani hidup dengan sederhana, tindakan besar dimulai dari langkah kecil. Ingat, hidup adalah perjalanan yang penuh dinamika. Dengan meniru sifat air, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di sepanjang perjalanan ini. Semoga ajaran ini memberi inspirasi dan kebijaksanaan bagi kita semua. Sekarang, apa perubahan terbesar yang pernah Anda alami? Bagikan cerita Anda di kolom komentar dan mari kita belajar bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sore itu, langit yang tadinya cerah bermandikan cahaya matahari, mendadak berubah menjadi kelabu. Awan-awan hitam bergulung-gulung, bagai monster raksasa yang siap menelan seluruh dunia. Angin yang semula bertiup lembut, kini berputar semakin kencang, menciptakan pusaran debu yang ganas, menerbangkan dedaunan dan ranting-ranting pohon. Di tengah amukan alam yang menakutkan ini, seorang bocah kecil berdiri teguh di lapangan luas. Ia menggenggam erat tali layang-layangnya, matanya menatap penuh harap ke langit. Layang-layang kesayangannya yang berwarna-warni ceria kini terombang-ambing di hempas angin topan. Anak kecil itu menarik ulur tali layangannya dengan sekuat tenaga, berusaha mempertahankan layang-layangnya agar tetap terbang. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, berharap layangannya tidak terbawa angin. Namun, angin topan tak kenal ampun. Ia menyambar layang-layang itu tanpa belas kasihan, menghempaskannya ke sana kemari, mengancam akan memutuskan talinya. Anak kecil itu panik, wajahnya tegang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia takut kehilangan layang-layang kesayangannya, satu-satunya hiburan yang ia miliki di tengah kesendiriannya. Layang-layang kecil itu, bagaikan harapan yang rapuh, terombang-ambing di tengah kerasnya kehidupan. Anak kecil itu dengan segala upayanya berusaha mempertahankan harapannya. Namun, ia lupa bahwa terkadang kekuatan yang berlebihan justru dapat menghancurkannya. Semakin kuat ia menarik tali layangan, semakin besar kemungkinan tali itu putus dan layangnya hilang terbawa angin. Kawan, seperti layang-layang di tengah badai, terkadang kita merasa hidup diombang-ambing oleh keadaan. Rezeki terasa seret, usaha terasa berat, dan masalah datang bertubi-tubi seakan tak memberi jeda untuk bernapas. Kita berusaha sekuat tenaga, berjuang sepenuh tenaga dan pikiran, bekerja keras siang dan malam. Namun,
hasilnya tak kunjung terlihat. Kegagalan demi kegagalan datang silih berganti, membuat hati dipenuhi ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Kita merasa lelah, terpuruk, dan kehilangan arah. Dalam situasi seperti ini, ketika badai kehidupan menerpa dan kita merasa tak berdaya, kita perlu belajar dari prinsip Wu Wei dalam filosofi Taoisme. Wu Wei yang secara harfiah berarti tidak berbuat, bukanlah ajakan untuk bermalas-malasan atau menyerah pada keadaan. Ia bukanlah pesimisme yang membuat kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, Wu Wei adalah seni untuk bertindak selaras dengan alam, mengikuti arus kehidupan tanpa perlawanan yang keras. Ia adalah tentang memahami ritme alam semesta dan bergerak seirama dengannya. Ingat, layang-layang yang ditarik paksa di tengah angin topan justru akan mudah putus. Sebaliknya, layang-layang yang dibiarkan mengalir mengikuti arah angin justru akan tetap terbang dengan indah, menari-nari di angkasa. Begitu pula dengan rezeki. Ketika kita berjuang dengan keras, memaksakan kehendak, dan menolak kenyataan, rezeki justru terasa semakin menjauh. Seperti anak kecil yang berusaha keras mempertahankan layangannya, kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang sama. Kita berusaha mengendalikan segala sesuatu, memaksakan kehendak kita pada kehidupan, dan menolak menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita berjuang dengan keras, berlari mengejar rezeki, namun semakin kita mengejar, semakin jauh ia terasa. Lao Tzu, sang filsuf besar Tiongkok, berkata, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Kebenaran sederhana ini seringkali kita lupakan. Alam semesta memiliki ritmenya sendiri, sebuah proses yang teratur dan harmonis. Bunga mekar pada waktunya, buah matang pada musimnya. Tidak ada yang dipaksakan, semua terjadi secara alami. Kita perlu belajar menerima dengan keikhlasan bahwa rezeki telah diatur oleh Sang Pencipta. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini telah dijamin rezekinya. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa seizinnya. Memaksakan kehendak, menolak kenyataan, hanya akan menciptakan ketegangan dan penderitaan. Seperti anak kecil yang menarik paksa tali layangannya, kita justru akan merusak harapan dan impian kita sendiri. Menerima dengan keikhlasan bukanlah berarti pasrah tanpa usaha. Ia adalah tentang melepaskan kecemasan, ketakutan, dan keraguan. Ia adalah tentang percaya pada kebijaksanaan alam semesta dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Ketika kita mampu menerima dengan ikhlas, hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi jernih, dan kita akan mampu melihat jalan keluar dari setiap permasalahan. Pahamilah, air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Ia tidak memaksa untuk menempuh jalannya sendiri. Namun, ia mampu mencapai tujuannya, yaitu lautan. Ia melewati bebatuan, mengalir di antara celah-celah sempit, menyesuaikan diri dengan berbagai rintangan. Namun, ia tidak pernah berhenti mengalir. Ia terus bergerak maju menuju tujuannya. Seperti air, kita perlu belajar fleksibel dan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan rencana kita. Terkadang, kita harus menghadapi rintangan, tantangan, dan perubahan yang tak terduga. Lao Tzu mengajarkan, orang yang fleksibel dan lembut akan kuat seperti air. Air yang lembut mampu mengikis batu yang keras. Ia mampu menembus celah-celah yang paling sempit sekalipun. Kekuatannya bukan terletak pada kekerasan, melainkan pada kemampuannya untuk beradaptasi. Ketika kita mampu beradaptasi dengan perubahan, menerima tantangan dengan lapang dada, dan melepaskan ego, rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Kita akan mampu melihat peluang di balik setiap kesulitan dan menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan. Kita akan menjadi seperti air yang selalu menemukan jalannya menuju lautan, meskipun harus melewati berbagai rintangan. Wu Wei bukanlah ajakan untuk pasrah tanpa usaha.
Kita tetap perlu berusaha, bekerja keras, dan berdoa. Namun, semua itu dilakukan dengan hati yang ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa keterikatan pada hasil. Berusaha dengan ikhlas berarti melakukan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita bekerja karena itu adalah kewajiban kita, karena kita ingin berkontribusi pada dunia, dan karena kita ingin mengaktualisasikan potensi diri kita. Kita tidak terpaku pada hasil akhir, kita tidak terbebani oleh harapan dan keinginan. Lao Tzu berkata, berikan yang terbaik, lalu biarkan terjadi. Setelah kita berusaha dengan maksimal, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Terimalah dengan lapang dada apapun hasilnya, baik itu sesuai harapan atau tidak. Keberhasilan dan kegagalan adalah bagian dari proses kehidupan. Yang terpenting adalah kita telah melakukan yang terbaik dengan hati yang tulus. Menerima dengan tulus berarti menerima apapun yang diberikan kehidupan kepada kita. Baik itu kebahagiaan atau kesedihan, keberhasilan atau kegagalan. Kita tidak mengeluh, kita tidak menyalahkan siapapun, kita tidak merasa dirugikan. Kita menerima semua dengan rasa syukur karena kita percaya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Ketika kita mampu melepaskan ego, ketakutan, dan keterikatan pada hasil, rezeki akan mengalir dengan sendirinya seperti air yang menuju lautan. Wu Wei mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih tenang, lebih damai, dan lebih harmonis. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan yang berlebihan, menerima kenyataan dengan lapang dada, dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Ketika kita mampu menerapkan prinsip Wu Wei dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kita akan menjadi seperti air yang selalu menemukan jalannya menuju lautan, meskipun harus melewati berbagai rintangan. Kita akan menjadi seperti layang-layang yang menari-nari di angkasa, mengikuti arah angin dengan indah dan bebas. Sekarang, bayangkan kembali anak kecil itu. Ia berdiri di tengah lapangan, wajahnya basah oleh air mata, tangannya gemetar memegang tali layangan yang hampir putus. Ia merasa putus asa, kehilangan harapan. Namun, tiba-tiba ia merasakan sebuah ketenangan di dalam hatinya. Ia teringat akan kata-kata kakeknya. Lepaskan saja nak, biarkan layangan itu terbang bebas. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Dengan ragu-ragu, ia melonggarkan genggamannya pada tali layangan. Ia membiarkan angin membawa layang-layang itu kemanapun ia suka. Ajaibnya, layangan itu tidak jatuh, melainkan terbang semakin tinggi, menari-nari dengan indah di antara awan-awan. Anak kecil itu tersenyum. Ia menyadari bahwa dengan melepaskan, ia justru mendapatkan kebebasan dan keindahan. Kamu, ya kamu, yang saat ini sedang berjuang di tengah kerasnya kehidupan, yang merasa rezeki seret dan harapan semakin jauh. Sadarilah satu hal, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah merasakan hal yang sama. Kita semua pernah merasa lelah, putus asa, dan kehilangan arah. Tapi ingatlah, badai pasti berlalu. Angin topan akan mereda, layang-layang yang terbang bebas akan menemukan jalan pulang. Dan kamu, dengan keikhlasan dan ketulusan hati, akan menemukan jalanmu menuju kebahagiaan dan keberlimpahan. Lepaskanlah genggamanmu yang terlalu erat pada kehidupan. Biarkan dirimu mengalir bersama arus kehidupan. Terimalah apapun yang terjadi dengan keikhlasan dan ketulusan. Berusahalah dengan segenap hatimu dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Percayalah, rezeki telah diatur oleh Sang Pencipta. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa seizinnya. Ketika kamu mampu menerima dengan ikhlas, rezeki akan mengalir dengan sendirinya, seperti air yang menuju lautan. Jadilah seperti air yang selalu menemukan jalannya meskipun harus melewati berbagai rintangan. Jadilah seperti layang-layang yang menari-nari dengan indah di angkasa, mengikuti arah angin dengan bebas. Dan yang terpenting, jadilah dirimu sendiri yang selalu berusaha menjadi lebih baik setiap harinya.
Biarkan rezekimu mengalir seperti air yang menuju lautan. Tuliskan perasaanmu setelah menonton video ini di kolom komentar. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan menjadi bagian dari alam, Anda menemukan kedamaian dan keseimbangan yang mendalam. Kata Lao Tzu. Bayangkan, diri Anda duduk di tepi sungai yang tenang. Air mengalir dengan lembut, membawa suara yang menenangkan. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajah, membawa aroma kehidupan dan kedamaian yang mendalam. Di saat itu, Anda merasakan keterhubungan dengan alam semesta, merasakan ritme kehidupan yang harmonis. Inilah esensi dari ajaran Taoisme yang dibawa oleh Lao Tzu, seorang bijak dari zaman kuno Tiongkok. Melalui karyanya yang abadi, Dao De Jing, Lao Tzu mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda, cara yang lebih selaras dengan alam. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol atau untuk memaksa. Sebaliknya, ia menunjukkan jalan untuk mengalir bersama kehidupan, menemukan kekuatan dalam kelembutan, dan mencapai tujuan dengan cara yang alami tanpa paksaan. Lao Tzu, kebijaksanaannya telah menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Ajarannya menginspirasi kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan melalui jalan yang sederhana, alami, dan penuh makna. Sekarang, mari kita belajar untuk mengalir bersama kehidupan, menemukan keseimbangan, dan menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran. Duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan Anda tenang. Bersama-sama, kita akan menemukan jalan untuk kehidupan yang lebih damai dan bahagia, selaras dengan alam dan diri sendiri. Inilah 8 pelajaran hidup dari Lao Tzu, sang maha guru kehidupan. Yang pertama, berhenti mengendalikan dunia. Di tengah kilauan dunia yang memikat, di antara gemerlap mimpi dan ambisi, kita seringkali terjebak dalam pusaran keinginan untuk mengendalikan. Seakan kebahagiaan dan kesuksesan hanya bisa diraih dengan menggenggam kendali atas setiap aspek kehidupan. Namun, di balik sibuknya dunia, sang bijak Lao Tzu mengajarkan kita sebuah kebenaran yang mendalam. Dunia ini adalah wadah suci yang tidak bisa dikendalikan. Demikianlah Dao De Jing membimbing kita. Upaya untuk mengendalikan hanya untuk memperburuk keadaan dan menciptakan lebih banyak kekacauan. Bayangkan, alam semesta ini bagaikan sebuah lukisan agung yang tercipta dengan goresan takdir yang sempurna. Setiap detail, setiap warna, setiap bentuk, semua telah diatur dengan harmonis oleh kekuatan yang jauh melampaui pemahaman kita. Ketika kita berusaha mengontrol, mengubah, atau memaksa kehendak, kita seolah menodai keindahan lukisan itu dengan coretan yang asal-asalan. Lao Tzu dengan bijak berkata, dunia adalah wadah suci, tidak dapat digenggam, tidak dapat dikendalikan. Mereka yang mencoba menguasai akan kalah. Kutipan ini merupakan seruan lembut untuk melepaskan keinginan kita untuk menguasai. Alam semesta memiliki caranya sendiri dalam mengorkestrasikan kehidupan. Ketika kita berusaha melawan arus alami ini, kita hanya akan terjerumus dalam lautan stres dan frustasi. Pernahkah Anda menyadari bahwa seringkali masalah yang semula tampak rumit dan membingungkan tiba-tiba terurai dengan sendirinya? Seperti benang kusut yang dengan sabar kita biarkan. Ia akan menemukan jalannya untuk terlepas. Itulah kekuatan dari tidak mengontrol. Kekuatan dari melepaskan
dan mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Dalam The Tao of Po, Benjamin Hoff dengan indah menggambarkan filosof ini melalui karakter Winnie the Pooh. Po dengan kesederhanaan dan kepolosannya mengajarkan kita untuk menikmati setiap momen, mengikuti arus kehidupan, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia tidak pernah berusaha mengontrol dunianya, melainkan hidup berdampingan dengan dalam keselarasan dan kedamaian. Marilah kita belajar dari kebijaksanaan Lao Tzu dan Po. Lepaskan genggaman kendali, biarkan alam semesta bekerja dengan caranya yang misterius. Dalam kepasrahan, kita akan menemukan kebebasan sejati, kebahagiaan yang abadi, dan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Dalam kesunyian, mari renungkan sejenak betapa sering kita berusaha menggenggam dunia, memaksakan kehendak, dan mengendalikan setiap detail kehidupan. Namun, bukankah justru usaha keras itu yang kerap kali membelenggu kita dalam jerat stres dan kecemasan? Bayangkan, seandainya kita lepaskan kendali, seandainya kita biarkan alam semesta menari dengan ritmenya sendiri, melukiskan takdir dengan kuasanya yang ajaib. Mungkin akan terasa menakjubkan pada awalnya, seperti melangkah di dalam kehampaan. Namun, di sanalah justru kita temukan ruang untuk bernapas, ruang untuk menyerahkan diri pada kebesaran semesta. Duduklah dengan tenang, rasakan setiap tarikan dan hembusan napas, lepaskan kebebasan yang selama ini menghantui pikiran dan membebani pundak. Sadarilah, kita hanyalah sebagian kecil dari jaringan kehidupan yang luas dan misterius. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita, kekuatan yang mengatur setiap detak jantung dan setiap tetes embun pagi. Dengan menerima keterbatasan dan melepaskan keinginan untuk mengendalikan, kita membuka pintu menuju ketenangan dan harmoni. Seperti perahu yang menyerahkan diri pada arus sungai, kita dibimbing menuju lautan kebijaksanaan yang tak bertepi. Dengan melepaskan, segala sesuatu dapat terjadi, bisik Lao Tzu. Dunia akan menjadi damai jika kita berhenti berusaha mengendalikan. Mari kita hentikan perjuangan yang sia-sia. Mari kita mengalir bersama arus kehidupan, menemukan keindahan dalam setiap lekuk belokan. Di sana, di tengah kepasrahan, kita akan temukan kedamaian sejati, kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Yang kedua, jangan membebani diri sendiri. Di tengah sibuknya kehidupan modern yang menuntut kita untuk terus berlari, mengejar pencapaian, dan mendaki tangga kesuksesan, seringkali kita terjebak dalam pusaran yang melelahkan. Kita memacu diri tanpa henti, berusaha menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih baik. Namun, dalam upaya yang tak kenal lelah itu, kita lupa akan sebuah kebijaksanaan yang abadi. Lao Tzu, sang bijak dari timur, mengingatkan kita dengan lembut. Mereka yang berjinjit tidak berdiri kokoh. Mereka yang terburu-buru maju, tidak melangkah terlalu jauh. Renungkanlah sejenak kata-kata ini. Bukankah kita sering menyaksikan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari? Seorang atlet yang berlatih tanpa henti, mengabaikan batas fisiknya, justru akan mengalami cedera dan menghancurkan mimpinya. Seorang pekerja yang terobsesi dengan produktivitas tanpa memberi ruang untuk istirahat dan refleksi, akan terbakar habis dalam api kelelahan dan stres. Seperti sebuah pohon yang tumbuh menjulang, kita membutuhkan akar yang kuat untuk menopang batang dan cabangnya. Akar itu adalah keseimbangan antara aksi dan hening, antara upaya dan pemulihan. Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menyebutnya mengasah gergaji, meluangkan waktu untuk memperbarui diri secara fisik, mental, dan emosional. Maka, marilah kita berhenti sejenak dari keramaian dunia. Rasakan hembusan napas, tenangkan pikiran, dan lepaskan beban yang menumpuk di pundak. Berdamailah dengan keterbatasan diri, dan berikan izin untuk beristirahat. Dalam keheningan itulah kita akan menemukan kekuatan sejati dan kestabilan hidup. Lao Tzu berkata, ketika Anda puas menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda. Ketika kita berhenti membebani diri dengan ekspektasi yang tak realistis, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati.
kita akan menemukan diri kita yang seutuhnya, utuh dan bercahaya. Yang ketiga, jangan melekat pada kehidupan. Lao Tzu, sang bijak dari timur, pernah berkata, ada perbedaan antara merayakan kehidupan dan berpegang teguh pada kehidupan. Renungkanlah sejenak. Bukankah kita seringkali begitu takut kehilangan hingga lupa untuk benar-benar menikmati hidup? Kita genggam erat segala sesuatu, pekerjaan, hubungan, harta benda, bahkan identitas diri seolah-olah semuanya abadi. Namun, seperti ombak yang datang dan pergi di pantai, tak ada satupun dalam hidup ini yang kekal. Setiap momen adalah anugerah, sebuah kesempatan untuk merasakan keajaiban keberadaan. Eckhart Tolle dalam kebijaksanaannya mengajak kita untuk mati sebelum mati. Bukan berarti mengakhiri hidup secara fisik, melainkan melepaskan identitas dan ego yang membelenggu sehingga kita dapat mengalami hidup sepenuhnya di saat ini. Lihatlah anak-anak bermain dengan riang. Mereka larut dalam kegembiraan tanpa beban masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Merekalah guru sejati yang mengajarkan kita arti hidup sebenarnya. Merayakan setiap momen tanpa melekat. Bayangkan, Anda duduk di tepi pantai, merasakan hembusan angin dan hangatnya sinar mentari. Ombak datang dan pergi, menciptakan irama kehidupan yang abadi. Ada keindahan dalam gerakan itu, dalam siklus yang tak pernah berhenti. Demikian pula hidup kita, penuh dengan pasang surut, kegembiraan, dan kesedihan. Terimalah semua itu sebagai bagian dari keseluruhan yang sempurna. Lepaskanlah cengkraman Anda pada kehidupan. Biarkan diri Anda mengalir bersama arus kehidupan, menemukan kebahagiaan dalam setiap napas, dalam setiap jantung, seperti yang diajarkan Lao Tzu. Mereka yang lembut dan mengalahkan adalah murid kehidupan. Dengan melepaskan, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Yang keempat, cukup sudah, cukup. Di tengah sibuknya dunia yang terus mendorong kita untuk mengejar lebih, terkadang kita lupa akan kebenaran sederhana yang tersimpan dalam hati kita. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang menumpuk harta atau mengejar prestasi tanpa henti, melainkan tentang menemukan kepuasan dalam kesederhanaan, dalam menghargai apa yang telah kita miliki. Lao Tzu dengan bijaknya mengingatkan kita, mereka yang tahu bahwa mereka memiliki cukup adalah orang-orang yang benar-benar kaya. Renungkanlah sejenak. Bukankah kekayaan sejati terletak pada rasa cukup, pada kemampuan untuk menikmati karunia hidup tanpa terseret dalam pusaran keinginan yang tak pernah terpuaskan? Henry David Thoreau dalam perjalanannya mencari makna hidup di tengah kesunyian, menemukan kebenaran yang sama. Kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak, tetapi memiliki cukup. Dengan melepaskan diri dari belenggu materialisme, ia menemukan kebebasan dan kedamaian yang hakiki. Bayangkan sebuah gelas yang telah penuh terisi air. Jika kita terus menuangkan air ke dalamnya, air itu hanya akan tumpah dan terbuang percuma. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika kita terus-menerus mengejar lebih, tanpa henti, tanpa mensyukuri apa yang sudah ada, kita sebenarnya membuang-buang energi dan kebahagiaan kita sendiri. Mari luangkan waktu sejenak untuk merenung. Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan rasa syukur atas segala karunia yang telah diberikan. Syukuri hubungan yang berharga, pekerjaan yang memberi makna, kesehatan yang baik, dan setiap hal kecil yang seringkali terlupakan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang bijaksana menulis, lihatlah ke dalam. Di dalam adalah sumber kebaikan, dan itu akan selalu mengalir jika Anda terus menggali. Kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri kita, dari kemampuan kita untuk menghargai dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Lepaskanlah keinginan yang berlebihan dan temukanlah kedamaian dalam kesederhanaan. Biarkan rasa syukur mengalir dalam diri Anda dan rasakanlah kebahagiaan yang tulus dalam menghargai cukup. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, kepuasan akan damai selamanya. Dengan mengetahui kapan cukup, sudah cukup, kita dapat hidup dengan lebih tenang, lebih bahagia, dan menemukan kekayaan sejati dalam kesederhanaan dan rasa syukur. Yang kelima, tidak memaksakan apapun.
Dalam keheningan, mari kita renungkan kebijaksanaan Lao Tzu tentang seni melepaskan paksaan. Master tidak memaksakan kebajikan pada orang lain, sehingga ia mampu menyelesaikan tugasnya, ungkapnya. Bukankah seringkali justru ketika kita berhenti memaksakan kehendak, kita justru menemukan jalan yang lebih lancar menuju tujuan? Bayangkan seorang pelukis yang tenang, membiarkan kuasnya menari di atas kanvas dengan lembut. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, ia menciptakan mahakarya yang mengalir dan penuh kehidupan. Sebaliknya, jika ia memaksa setiap sapuan kuas, hasilnya justru akan terasa kaku dan mati. Lao Tzu mengajarkan kita untuk menjadi seperti air, yang selalu menyesuaikan diri dengan wadahnya. Bruce Lee, sang maestro bela diri, juga mengungkapkan hal yang sama. Be water, my friend, katanya. Air yang lentur mampu mengalir mengisi ruang apapun, bahkan menembus celah yang paling sempit sekalipun. Dalam kehidupan sehari-hari, betapa sering kita terjebak dalam siklus memaksa diri untuk mencapai sesuatu. Kita menetapkan target, mengejar deadline, dan mendorong diri melebihi batas. Namun, ketika kita terlalu keras pada diri sendiri, kita justru menciptakan resistensi dan frustasi. Seperti mendayung perahu melawan arus, memaksa kehendak hanya akan menghabiskan energi kita. Sebaliknya, jika kita belajar untuk mengalir bersama arus, menyesuaikan diri dengan situasi, kita akan mencapai tujuan dengan lebih mudah dan menikmati perjalanan. Renungkanlah sejenak. Adakah area dalam hidup Anda di mana Anda terlalu memaksakan diri? Mungkin dalam pekerjaan, hubungan, atau pengejaran impian. Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya dan membiarkan diri Anda dibawa oleh arus kehidupan. John Hader dalam bukunya The Tao of Leadership menulis, kepemimpinan Tao tidak memaksakan kehendak, melainkan mengarahkan aliran. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak memerintah dengan kekuasaan, melainkan membimbing dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, ketika tidak ada paksaan, segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Dengan melepaskan paksaan dan mengikuti aliran alami kehidupan, kita akan menemukan jalan menuju tujuan dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih memuaskan. Yang keenam, menemukan ketenangan dalam keheningan. Di tengah gemerlap dunia modern, di mana suara berlomba-lomba mencari perhatian, keheningan seringkali terlupakan. Padahal, di dalam keheningan itulah tersimpan kekuatan yang luar biasa. Lao Tzu, sang bijak bestari, mengajarkan bahwa keheningan adalah sumber kekuatan dan kedamaian yang mendalam. Bayangkan diri Anda tenggelam dalam keheningan, bukan ketiadaan suara belaka, melainkan suara keadaan di mana pikiran yang resah mulai mereda dan jiwa menemukan ketenangannya. Dalam keheningan itu, kita dapat mendengarkan bisikan hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Carlos Castaneda dalam bukunya The Power of Silence mengungkapkan bahwa keheningan adalah kedalaman, di mana jiwa bisa tenggelam untuk menemukan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Di sana, di dalam keheningan, kita terhubung dengan intuisi dan kebijaksanaan yang tak terjangkau oleh logika. Seperti saat kita berdiri di puncak gunung, menyaksikan keindahan alam yang membentang luas, hanya ada hembusan angin dan kicauan burung yang menemani. Dalam keheningan itu, pikiran menjadi jernih, hati menjadi lapang, dan kita merasakan kedamaian yang mendalam. Luangkanlah waktu sejenak setiap hari untuk menikmati keheningan. Mungkin melalui meditasi, berjalan-jalan di alam, atau hanya dengan duduk diam merenung. Rasakan bagaimana keheningan itu menyegarkan jiwa dan memberi kekuatan baru. Eckhart Tolle dalam The Power of Now mengajarkan bahwa keheningan adalah portal menuju saat ini. Di dalam keheningan, kita dibebaskan dari belenggu masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Kita hadir utuh di saat ini, merasakan kehidupan yang sebenarnya. Keheningan juga memberi kita ruang untuk bersyukur. Ketika pikiran hening, kita dapat melihat dengan jelas segala berkat yang telah kita terima. Hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan penghargaan atas keajaiban hidup.
Lao Tzu mengingatkan kita bahwa keheningan adalah sumber kekuatan yang besar. Dalam keheningan, kita menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan kekuatan batin untuk menghadapi segala tantangan hidup. Mari kita berlatih menemukan keheningan dalam kesibukan kita. Nikmatilah ketenangan yang diberikan dan biarkan kebijaksanaan Lao Tzu membimbing langkah kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Yang ketujuh, menghargai kesederhanaan. Dalam dunia yang gemerlap dengan kemewahan dan pencapaian materi, Lao Tzu mengajak kita untuk kembali pada hakikat kehidupan yang sejati. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kedamaian, bisiknya lembut. Kesederhanaan bukanlah sekedar memiliki sedikit barang, melainkan suatu keadaan di mana pikiran dan hati kita bebas dari belenggu keinginan yang berlebihan. Ketika kita melepaskan diri dari kebutuhan yang tak pernah terpuaskan, kita menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar berharga dalam hidup. Kita merasakan kebebasan dari tekanan untuk selalu mengejar lebih dan belajar untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Henry David dalam perjalanannya mencari makna hidup di tengah kesunyian Walden, menemukan kebenaran dalam kesederhanaan. Dengan meninggalkan kehidupan kota yang penuh gemerlap, ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup yang sederhana, dekat dengan alam. Bayangkan diri Anda berada di sebuah pondok kecil di tengah hutan, jauh dari keramaian kota. Anda dikelilingi oleh pepohonan rindang dan udara yang segar. Hidup Anda sederhana, hanya dengan barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Setiap hari dihabiskan dengan merenung, membaca, dan menikmati keindahan alam. Bukankah dalam kesederhanaan itu Anda menemukan ketenangan dan kepuasan yang mendalam? Renungkanlah, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan kesederhanaan dalam kehidupan Anda. Mungkin dengan mengurangi barang-barang yang tidak perlu, menyederhanakan jadwal yang padat, atau hanya dengan mengambil waktu sejenak untuk menikmati hal-hal kecil di sekitar Anda. Greg McKeown dalam bukunya Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang esensial. Hanya ketika Anda memberikan diri Anda izin untuk berhenti mencoba melakukan segalanya, untuk berhenti mengatakan ya pada semua orang, Anda dapat memberikan kontribusi tertinggi Anda terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Dengan hidup sederhana, kita juga terbebas dari stres dan kecemasan yang seringkali muncul akibat keinginan yang berlebihan. Kita tidak lagi terjebak dalam perlombaan untuk menumpuk harta atau mencari pengakuan. Sebaliknya, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam apa yang kita miliki. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, dalam kesederhanaan, kita menemukan kedamaian. Mari kita berlatih untuk hidup sederhana, menghargai hal-hal kecil, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Di sana, di tengah kesederhanaan, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Yang kedelapan, menjadi bagian dari alam. Di tengah keramaian dunia modern, kita seringkali terlupakan akan hakikat diri kita yang sebenarnya. Lao Tzu dengan bijaksana mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari alam. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, Tao mengikuti dirinya sendiri, ungkapnya dalam Tao Te Ching. Kita bukanlah entitas yang terpisah dari alam, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang luas dan saling terhubung. Alam adalah guru yang bijaksana, mengajarkan kita tentang kesabaran, ketahanan, dan keindahan dalam siklus kehidupan yang abadi. John Muir, seorang pecinta alam yang terkenal, pernah berkata, di setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak daripada yang ia cari. Ketika kita meluangkan waktu untuk berada di alam, kita menemukan kedamaian, inspirasi, dan penyembuhan bagi jiwa kita. Bayangkan diri Anda berjalan di tengah hutan yang rindang, suara burung berkicau, gemericik air, dan hembusan angin seolah menyapa dengan lembut. Udara yang segar memenuhi paru-paru Anda, dan Anda merasakan energi kehidupan yang mengalir di sekitar Anda. Dalam momen itu, Anda terhubung dengan alam dan menemukan kedamaian yang hakiki. Renungkanlah bagaimana Anda dapat lebih terhubung dengan alam
dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan berkebun, mendaki gunung, berjalan-jalan di taman, atau hanya dengan menikmati matahari terbenam di halaman rumah. Richard Lois dalam bukunya The Nature Principle menekankan pentingnya hubungan kita dengan alam untuk kesejahteraan hidup. Kita bisa lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia dengan membangun hubungan yang lebih dalam dengan dunia alami, tulisnya. Dengan menjadi bagian dari alam, kita juga belajar untuk menerima siklus kehidupan dengan lapang dada. Kita memahami bahwa semua yang ada di dunia ini memiliki waktunya masing-masing. Ada waktu untuk tumbuh, berkembang, dan layu. Dengan menerima siklus ini, kita menemukan kedamaian dalam setiap perubahan. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu. Dengan menjadi bagian dari alam, kita menemukan kedamaian dan keseimbangan yang mendalam. Mari kita berlatih untuk hidup selaras dengan alam, menghargai keindahan dan kebijaksanaannya, dan menemukan kedamaian yang bersumber dari hubungan yang harmonis dengan dunia di sekitar kita. Dan kini, sampailah kita pada puncak pertemuan kita. Setelah menyelami kebijaksanaan Lao Tzu, mari kita resapi makna sejatinya dalam hidup kita. Bayangkan, diri Anda berdiri di puncak gunung yang tinggi. Di bawah terbentang luas pemandangan yang menakjubkan, lembah yang hijau, sungai yang meliuk-liuk, dan langit biru yang tak berujung. Rasakan hembusan angin yang membawa aroma kebebasan, rasakan hangatnya sinar matahari yang menyinari jiwa Anda. Di saat itu, sadarilah, Anda adalah bagian dari keagungan itu semua. Anda adalah bagian dari alam semesta yang tak terhingga. Mikrokosmos yang mencerminkan mikrokosmos. Di dalam diri Anda tersimpan kekuatan yang sama dengan yang menggerakkan bintang-bintang, kebijaksanaan yang sama dengan yang menuntun aliran sungai. Lao Tzu telah menunjukkan jalan. Ia telah membuka tabir kebijaksanaan yang abadi. Kini, sahabat, giliran Anda untuk melangkah. Terapkan 8 pelajaran hidup ini dalam kehidupan sehari-hari. Lepaskan kendali. Temukan kekuatan dalam kelembutan, hargai kesederhanaan, dan hiduplah selaras dengan alam. Maka, Anda akan menemukan kedamaian yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, dan kebebasan yang sejati. Anda akan mengalir bersama kehidupan, menemukan keindahan dalam setiap momen, dan menjalani hidup yang penuh makna. Sekarang, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Bagikan video ini, dan tekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.